Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, tahun 1966 adalah sebuah tahun yang kelam bagi Nigeria. Sebuah negara kaya akan minyak, penuh dengan beragam budaya, namun juga menyimpan luka sejarah yang dalam. Di tengah keramaian pasar, di sisi-sisi masjid yang megah, dan di sekolah-sekolah tahfidz yang penuh harapan, darah kaum muslim mengalir tanpa belas kasihan. Kenapa dunia hanya diam? Apakah tragedi ini hanya sebuah bentrokan atau pembersihan etnis yang lebih dalam? Tapi, mengapa hal ini terjadi? Apa yang memicu tragedi ini? Ribuan muslim Hausa Fulani bukan hanya mati, tetapi disembelih perlahan-lahan. Bukan karena perang, tapi karena satu alasan yang tak pernah terungkap dengan jelas. Nama mereka, iman mereka. Dan karena mereka adalah muslim yang berasal dari utara, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sejarah yang terlupakan ini? Mengapa tidak ada pengakuan? Mengapa suara mereka tidak pernah didengar? Inilah kisah yang seringkali dilupakan oleh dunia. Karena jika dunia lupa, maka kitalah yang harus bicara. Sebuah tragedi yang menghapuskan ribuan jiwa hanya karena mereka berbeda. Kisah ini yang harus kita kenal, kita ingat, dan kita ceritakan ulang. Sahabat Islam, Hausa Fulani adalah salah satu kelompok etnis terbesar dan paling berpengaruh di Afrika Barat. Dengan jumlah muslim terbanyak di Nigeria, mereka telah mendiami wilayah Nigeria Utara selama berabad-abad, sejak abad ke-11, saat Islam pertama kali menyebar melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Sementara itu, masyarakat Fulani dikenal dengan semangat pergerakan mereka, kemampuan dalam kepemimpinan, dan ketokohan ulama-ulama yang mendalam. Islam datang secara perlahan namun pasti, menyebar melalui pedagang dan dakwah yang berpusat di kota-kota besar seperti Timbuktu dan Kano. Pada abad ke-19, munculnya kekhalifahan Sokoto yang besar menjadi puncak peradaban Islam di Nigeria, menjadikannya pusat pendidikan dan kebudayaan yang tak tergantikan, yang juga menguasai militer dan birokrasi, dan wilayah utara yang didominasi oleh kaum Hausa Fulani yang memiliki pengaruh sosial dan agama yang kuat. Di sisi lain, masyarakat Hausa Fulani dikenal dengan kekayaan budaya mereka yang berakar dalam ilmu pengetahuan, pasar yang ramai, dan pesantren-pesantren yang melahirkan para cendekiawan besar. Sementara itu, masyarakat Fulani dikenal dengan semangat pergerakan mereka, kemampuan dalam kepemimpinan, dan ketokohan ulama-ulama yang mendalam. Setelah kemerdekaan Nigeria dari Inggris, negara ini menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil. Kolonialisme Inggris telah meninggalkan warisan politik yang rapuh dengan ketegangan antara wilayah selatan yang didominasi oleh etnis Igbo. Pada bulan Januari tahun 1966, ketegangan ini meledak dengan sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh perwira-perwira yang mayoritas Kristen dari selatan. Di pasar-pasar yang biasanya ramai, mayat-mayat muslim tergeletak tak bernyawa. Dalam kudeta ini, para tokoh-tokoh penting dari kalangan muslim, termasuk Perdana Menteri Abu Bakar Tafawa Balewa, dibunuh dengan kejam. Namun, yang lebih mengerikan dari itu adalah apa yang terjadi setelahnya. Bukan hanya pemimpin-pemimpin yang tewas, tetapi amarah itu menyebar dengan cepat, menembus batas politik, dan mengarah pada seluruh komunitas muslim Hausa Fulani di seluruh negeri. Sahabat Islam, pembantaian bermula pada bulan Maret tahun 1966. Darah tumpah di jalanan kota-kota besar seperti Enugu, Onitsha, dan Port Harcourt. Orang-orang Hausa Fulani yang tinggal di selatan diburu tanpa ampun. Mereka dipenggal dengan kejam dan kepala mereka dipajang di pintu-pintu toko dan masjid sebagai simbol kemenangan. Masjid-masjid yang selama ini menjadi tempat ibadah dan pendidikan dihancurkan. Beberapa santri yang malang disiram bensin dan dibakar hidup-hidup. Sementara perempuan diperkosa dengan kejam dan anak-anak dijadikan tameng hidup. Di pasar, barang dagangan mereka dibakar. Rumah mereka dihancurkan. Saat seluruh desa dibakar dan dihancurkan, banyak yang dipaksa berjalan ke hutan-hutan gelap dan tak pernah kembali. Seluruh keluarga dan komunitas menjadi sasaran. Ini adalah pembersihan etnis dengan latar belakang agama yang jelas. Tak ada laporan resmi yang jelas mengenai jumlah korban. Namun perkiraan menyebutkan lebih dari 30.000 muslim dibunuh hanya dalam waktu 6 bulan. Ratusan ribu muslim Hausa Fulani melarikan diri ke utara, berharap untuk menemukan perlindungan. Namun perjalanan mereka
bukanlah perjalanan menuju keselamatan. Di sepanjang jalan, banyak yang diperkosa, dibunuh, atau dijarah tanpa ampun oleh mereka yang berusaha meraih keuntungan dari penderitaan orang lain. Beberapa kota besar, seperti Enugu dan Port Harcourt, secara sistematis membersihkan penduduk Muslim. Di sekolah-sekolah, guru-guru Muslim diusir dan dianiaya. Ini bukan sekadar bentrokan antar etnis atau konflik sipil biasa. Namun, di mata dunia internasional, tragedi ini seringkali disederhanakan sebagai bentrokan pro-perang saudara. Sebuah label yang menyamarkan kenyataan brutal di lapangan. Ketika dunia internasional mulai fokus pada perang Biafra yang terjadi setelahnya, tragedi yang menimpa Muslim Hausa Fulani dengan kejamnya dilupakan. Tidak ada laporan resmi, tidak ada pengakuan dari negara manapun, tidak ada suara yang membela. Beberapa lembaga kemanusiaan yang mencoba memberikan bantuan ditolak masuk. Saksi-saksi mata dibungkam atau dipaksa untuk diam. Dan yang selamat, banyak dari mereka yang memilih untuk menutup mulut, terkunci dalam trauma yang begitu mendalam. Dunia sibuk dengan politik, tetapi mereka lupa bahwa di balik setiap angka kematian yang tercatat, ada nyawa yang telah dikorbankan, ada keluarga yang hancur, dan ada luka yang tak akan pernah sembuh. Sahabat Islam, kisah ini mungkin telah lama terlupakan, tetapi kita tidak akan membiarkan kebenaran terkubur begitu saja. Kisah tentang pembantaian Muslim Hausa Fulani di Nigeria adalah sebuah peringatan akan betapa mudahnya sejarah bisa diputarbalikkan dan keadilan bisa terabaikan. Mereka yang telah menjadi korban tidak pernah benar-benar dilupakan. Karena kita yang hidup memiliki tanggung jawab untuk menceritakan kisah mereka. Apakah dunia akan tetap diam? Atau apakah kita akan terus berbicara untuk mereka yang tak bisa lagi bersuara? Jika kamu merasa bahwa tragedi ini perlu diketahui oleh lebih banyak orang, jangan biarkan video ini berhenti di sini. Bagikan kisah ini, sebarkan kebenarannya, dan biarkan suara mereka yang dilupakan didengar kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tulis pendapatmu di komentar. Kenapa dunia tidak tahu ini? Mari kita buka mata dunia dan buat sejarah ini dikenang selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.